Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5RC akan mempresentasikan bab 5 dari CPOB dan CPKB, yang mana CPOB berisi tentang produksi dan CPKB tentang peralatan. Anggota kami yaitu saya sendiri, Nisa Nela Putri dengan NIM akhir 138. Saya Mutiara Verlina dengan NIM akhir 049. Saya Alisa Zara dengan NIM akhir 133. Selamat menyaksikan. Peraturan BPOM CPOB Produksi. Secara umum, produksi obat itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan diawasi oleh personel yang kompeten. Seluruh kegiatan mulai dari penerimaan bahan hingga distribusi produk jadi wajib terdokumentasi untuk menjamin konsistensi mutu dan ketelusuran. Prinsip produksi yang pertama yaitu produksi mengikuti prosedur tertulis dan ketentuan CPOB. Yang kedua yaitu menjamin obat yang dihasilkan itu telah memenuhi persyaratan mutu dan izin edar. Kemudian ada ketentuan umum produksi. Yang pertama yaitu produksi dilakukan oleh personel yang kompeten. Yang kedua yaitu semua kegiatan seperti penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, serta distribusi itu harus sesuai dengan prosedur tertulis. Yang ketiga yaitu bahan dan produk dikarantina sebelum diluluskan. Yang keempat ada yaitu penyimpanan sesuai kondisi yang ditetapkan. Yang kelima yaitu mencegah kontaminasi dan ketercampuran bahan. Yang keenam yaitu akses area produksi dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Selanjutnya itu ada pengendalian bahan alam. Yang pertama yaitu pemasok bahan harus diseleksi, dikualifikasi, dan diaudit. Yang kedua, bahan harus memenuhi spesifikasi sebelum digunakan. Yang ketiga, setiap batch itu diberi nomor dan identitas. Yang keempat yaitu bahan dikarantina sampai diluluskan oleh QC. Dan yang kelima itu penyimpanan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Kemudian ada penimbangan dan penyerahan. Penimbangan dan penyerahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis, hanya bahan yang diluluskan yang boleh digunakan. Kemudian ada penimbangan itu harus diverifikasi oleh 2 personel. Yang terakhir yaitu area timbangan harus bersih dan terkontrol. Selanjutnya ada validasi, yaitu proses produksi harus divalidasi. Apabila ada perubahan signifikan itu harus divalidasi ulang. Kemudian revalidasi itu harus dilakukan secara berkala. Berikutnya itu ada pencegahan kontaminasi silang. Risiko kontaminasi itu harus dinilai dengan manajemen risiko mutu. Dapat menggunakan fasilitas atau peralatan khusus, sistem tertutup atau isolator, pengendalian udara dan tekanan. Prosedur pembersihan harus efektif dan tervalidasi. Berikutnya itu ada sistem penomoran batch. Setiap batch harus memiliki nomor unik. Yang kedua yaitu sistem harus memastikan tidak ada nomor ganda dan pencatatan dilakukan dalam buku log. Selanjutnya yaitu ada operasi pengolahan. Area dan peralatan harus bersih sebelum produksi. Yang kedua yaitu semua proses mengikuti prosedur tertulis. Parameter kritis itu dipantau dan dicatat. Yang terakhir yaitu penyimpangan harus diinvestigasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada penanganan bahan dan bahan kering. Yang pertama, pengendalian debu itu sangat penting. Yang kedua, gunakan sistem tertutup atau penghisap debu. Dan yang terakhir yaitu hindari kontaminasi dengan logam atau kaca. Kemudian, pada proses khusus, pencampuran dan granulasi memiliki parameter kritis yang harus dipantau dan dicatat. Kemudian, pencetakan tablet, mesin harus dilengkapi pengendali debu dan tablet yang ditolak harus dipisahkan dan dicatat. Kemudian, penyalutan dan kapsul, udara dan larutan harus dapat terkontrol dengan baik agar tercegah kontaminasi dari mikroba. Kemudian, untuk contoh produksinya, produksi obat diawali dengan penerimaan bahan awal dari pemasok yang disetujui. Kemudian dilakukan karantina dan pengujian oleh pengawasan mutu sebelum bahan diluluskan. Bahan yang telah lulus ditimbang oleh personel berwenang menggunakan alat terkalibrasi dan diverifikasi secara independen. Lalu diproses sesuai prosedur tertulis melalui tahapan pencampuran, granulasi, dan pencetakan tablet dengan pengendalian lingkungan serta pencatatan parameter kritis. Produk antara dan produk ruahan diberi penandaan yang jelas dan dikarantina hingga lulus uji mutu. Selanjutnya dilakukan pengemasan sesuai prosedur pengemasan induk dengan pengendalian ketat untuk mencegah kebercampur bauran dan dilakukan rekonsiliasi jumlah. Produk jadi disimpan dan disimpan di area karantina dan hanya dapat didistribusikan setelah memperoleh pelulusan dan penanggung jawaban pemastian mutu.
Kemudian untuk contoh kasus penyimpangannya adalah yang pertama, terdapat 2 pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci meninggal setelah diberikan injeksi bufana spinal atau obat bius. Investigasi menemukan bahwasannya isi ampul tersebut bukanlah bufasienes atau anestesi, melainkan asam tranexamat atau obat penghenti pendarahan. Terjadi kesalahan fatal di jalur pengemasan atau produksi di mana label obat anestesi ditempelkan pada ampul obat lain, atau ampul yang salah masuk ke jalur pengemasan yang sedang berjalan. Kemudian, pasal yang dilanggar adalah pasal 5126, yaitu kesiapan jalur atau line clearance, yang berbunyi, sebelum kegiatan pengemasan dimulai, seharusnya dilakukan langkah untuk memastikan bahwa area kerja telah bersih serta bebas dari produk lain, bahan atau dokumen yang digunakan sebelumnya. Kemudian pasal yang dilanggar lagi pada pasal 5124, yaitu kegiatan pengemasan. Produk yang berbeda tidak boleh dikemas berdekatan kecuali ada segregasi fisik atau sistem lain yang dapat memberikan jaminan yang sama. Selanjutnya, kami membahas CPKB bab 5 yang mengatur tentang peralatan dalam pembuatan kosmetika, khususnya dari aspek desain, penempatan, dan pemeliharaan. Peralatan harus dirancang sesuai kapasitas, aman bagi operator, serta mampu menjamin keseragaman mutu dan keamanan produk. Lalu, untuk instalasi dan penempatan peralatan harus mencegah kontaminasi silang, mendukung alur proses produksi, serta memudahkan membersihkan dan perawatan. Lalu, persyaratan permukaan peralatan, yang mana permukaan peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan, serta harus mudah dibersihkan. Contoh-contoh peralatannya adalah contoh peralatan yang digunakan antara lain tangki pencampuran stainless steel, homogenizer, timbangan terkalibrasi, mesin filling dan sealing, serta dust collector untuk mencegah kontaminasi silang. Pemeliharaan peralatan harus dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Seluruh kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi wajib terdokumentasi. Berikutnya terdapat contoh kasus penyimpangan dari CPKB bab 5, yang mana kasus tersebut adalah BPOM melakukan penggerbekan terhadap fasilitas produksi kosmetik ilegal di Jakarta Barat. Dalam operasi ini ditemukan bahwa proses pencampuran krim dan sabun dilakukan menggunakan ember plastik bekas cat dan pengaduk kayu di ruangan yang kotor dan bercampur dengan area rumah tangga. Dari kasus tersebut ada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 5.1.1 tentang desain peralatan, yang mana permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan yang disarankan adalah stainless steel tipe AICI 304 atau 316. Dan pasal 5.2.1 yaitu tentang penempatan, yang mana penempatan peralatan harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang dan mempermudah pembersihan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.